Ya, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kita masih berbicara di sekitar CPU atau mikroprosesor. Pertanyaan-pertanyaan yang kemarin mungkin akan lebih jelas terjawab di sini. Baiklah, untuk pertama kali saya akan membahas tentang apa itu TDP, yaitu Thermal Design Power. Tolong di teknisi papan tulisnya. Ini ya, TDP itu singkatan dari Thermal Design Power. Ini yang paling banyak dipakai, tapi sebagian kalangan komputeris menyebut Thermal Design Point. Itu artinya sama, ini hanya istilah saja. TDP itu apa sih artinya? Saya tunjukkan di sini mikroprosesor. Jadi chip yang ada di tengah yang kemarin kita sebut dengan nama core, itu agar dia bisa bekerja, dia butuh daya listrik tertentu. Jadi di sini bedakan nanti antara daya dengan voltase. Jadi kalau daya itu satuannya watt, yaitu banyaknya listrik yang nanti dikonsumsi, dipakai oleh chip atau core CPU ini. Jadi begini, setiap prosesor chipnya ini butuh daya tertentu agar dia bisa bekerja normal. Di mana setiap mikroprosesor atau setiap CPU itu membutuhkan daya yang berbeda-beda. Misalnya demikian, untuk satu jenis saja, contohnya Core i7. Core i7 generasi pertama, kebutuhan listriknya itu bisa berbeda dengan yang generasi kedua. Begitu pula dengan yang generasi ketiga dan seterusnya, itu bisa berbeda-beda. Bahkan dalam satu generasi, misalnya generasi Core i7 yang kedua, Sandy Bridge misalnya, itu ada banyak prosesor di situ. Nah, di situ TDP-nya bisa berbeda-beda, satu dengan lainnya. Jadi TDP ini adalah banyaknya listrik yang dibutuhkan oleh core mikroprosesor ini agar bisa bekerja secara normal. Apabila dayanya kurang, maka mikroprosesor ini tidak akan berfungsi. Dia tidak akan beroperasi. Berapakah besarnya daya sangat bergantung pada jenis mikroprosesor itu sendiri. Saya berikan contoh. Ya. Pentium 4 katakan. Saya suka pakai contoh Pentium 4 yang kuno itu, karena itu contoh yang bagus ya, variasi dari TDP itu besar sekali. Jadi yang Pentium 4 yang pertama, yang core name-nya Willamette, Anda sudah tahu kemarin core name, itu berkisar pada nilai 40-50 watt core-nya ini. Namun, pada yang hyper trading atau yang extreme edition, Pentium 4 lebih dari 100 watt. Core i7, Core i3, Core i5, Core i9, keperluan
atau daya yang dibutuhkan berbeda-beda. Jadi ada, ini yang untuk kelas desktop ya. Nanti bedanya kelas desktop dengan laptop itu di sini bedanya daya yang dibutuhkan itu. Contoh untuk yang kelas desktop. Core i7 ada yang dia konsumsi listriknya hanya sekitar 60 watt. Namun ada yang 135 watt. Jadi kalau dikatakan, coba operator selalu mengawasi karena ada yang join-join yang baru ini ya. Silakan Diano. Jadi begini, TDP itu adalah sebuah nilai yang dibutuhkan agar prosesor bisa bekerja secara normal. Kalau dituliskan TDP 65 watt, berarti chip mikroprosesor itu butuh 65 watt agar bisa bekerja secara normal. Apabila kurang, maka tidak akan mampu bekerja. Itu arti kata TDP. Sebenarnya TDP ini tidak hanya ada pada mikroprosesor. Kartu grafis ada TDP-nya. Motherboard ada TDP-nya. Hard disk ada TDP-nya. Jadi masing-masing itu punya TDP, yaitu TDP yang menggambarkan kebutuhan daya yang dibutuhkan oleh perangkat tersebut. Sampai saat ini, banyak kaum komputeris yang tidak bisa menjawab dengan pasti kalau ditanya PC desktop saya atau komputer saya ini membutuhkan berapa watt totalnya. Banyak yang nggak bisa jawab. Ada yang ngomong kira-kira 200 watt. Ada yang bilang kira-kira 400 watt. Nggak sampai kira-kira 100 watt, macam-macam. Jadi mereka hanya mengatakan kira-kira. Nah, sebetulnya itu bisa kita hitung dengan cara seperti tadi. Mikroprosesor, TDP-nya berapa. Ya. Nah, nanti ketahuan. Motherboard, TDP-nya berapa. Nah, nanti ketahuan, dijumlahkan. Kemudian untuk hard disk drive, TDP-nya berapa. Nanti semuanya dijumlahkan, akhirnya ketemu kebutuhan listrik untuk komputer tersebut. Pertanyaannya, bagaimana untuk mengetahui TDP? Banyak cara. Ya, ada sebetulnya daftar seperti mikroprosesor, motherboard, ya. Itu nilai TDP-nya itu sudah ada tabelnya itu. Pabrik itu sudah menuliskan perangkat ini TDP-nya sekian, ini sekian, ini sekian. Itu sudah ada. Sampai kartu grafis ada semua. Sebenarnya itu ada, tapi banyak yang tidak tahu. Nah, apa sih fungsi TDP? Itu penting sekali untuk reparasi ya, jadi troubleshooting, termasuk untuk perakitan, nggak boleh sembarangan itu, ya harus diperhitungkan. Sekarang saya tunjukkan dulu begini, dari seluruh perangkat komputer, manakah yang paling banyak membutuhkan daya, yang paling rakus daya listrik? Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah CPU atau mikroprosesor. Itu paling rakus daya. Jadi daya yang paling besar itu justru di prosesor. Banyak yang tidak tahu. Dikira yang makan banyak listrik itu hard disk kayak begitu ya. Padahal enggak, itu mikroprosesor. Kalau untuk komputer kelas gaming atau yang kelas tinggi untuk load atau beban berat, untuk kerja berat, kartu grafis itu yang membutuhkan daya listrik tinggi. Jadi di sini ada dua perangkat yang mengkonsumsi listrik paling tinggi, yaitu CPU atau mikroprosesor dan kartu grafis. Sekarang penerapannya seperti ini. Jika Anda merakit
merakit sebuah komputer. Perhitungkan TDP ini. Dari kumpulan nilai TDP, total nilai TDP dari mikroprosesor ini atau CPU ini, ditambah motherboard, ditambah memori utama, ditambah TDP dari hard disk drive, dan seluruh komponen yang ada, barulah kita bisa menentukan berapa kebutuhan power supply-nya. Nah, power supply ini ada ya, jadi kapasitas power supply itu ada yang 300 watt, 350 watt, 400 watt, hingga ke 1000 watt atau lebih. Jadi dari data ini tadi, kumpulan dari TDP semua perangkat bisa diketahui power supply yang mana yang matching atau yang kompatibel dipasangkan di situ. Ini banyak sekali yang nggak tahu. Kadang ada yang nanya, Pak, power supply untuk 500 watt ini cukup nggak untuk kebutuhan gaming? Kalau ada yang bisa jawab, sakti dia. Kalau dia bisa jawab tepat. Jadi kalau jawaban yang benar, ya nggak tahu. Nah sekarang gini, untuk gaming, prosesormu jenis apa? Motherboardmu apa? Kemudian kartu grafismu apa? Baru bisa ditentukan power supply yang cocok. Kalau tiba-tiba sekian, gaming harus sekian. Wah ini sakti yang ngomong ya, ahli terawang ini rupanya. Nah ini kegunaan TDP ya. Kemudian yang berikutnya harap dicatat baik-baik ya. Jadi ini penting untuk menentukan berapa besar kapasitas power supply yang dibutuhkan untuk dalam satu perakitan. Fungsi yang kedua, nilai TDP. Kadangkala orang itu komputernya mengalami kerusakan. Ketika mengalami kerusakan, ternyata prosesornya yang rusak, misalnya gitu. Terpaksalah diganti prosesor yang baru. Nah, ternyata prosesor yang baru memiliki TDP lebih tinggi. Nah, kalau dia memiliki lebih tinggi, power supply-nya harus dicek. Kalau power supply-nya kurang dayanya, ya nanti nggak jadi perakitan yang bagus, komputer akan restart sendiri, mati mendadak, semacam itu kalau kekurangan daya. Jadi harus diperhitungkan semua. Kemudian ada lagi bukan karena rusak, seseorang ingin upgrade. Ya, jadi di sini upgrade, saya tuliskan upgrade. Ini upgrade tulisannya ya. Ini beda loh. Upgrade dengan update. Ini banyak yang rancu ya, nggak bisa membedakan. Kalau grade ini derajat tingkatan, up naik. Jadi kalau upgrade derajatnya dinaikkan, kelasnya dinaikkan, kualitasnya dinaikkan. Jadi misalkan tadinya menggunakan prosesor Pentium dual core, kemudian diubah ke Core 2 Duo, naik gitu. Nah, kadang orang melakukan upgrade. Jadi kalau Anda mau mengupgrade sebuah komputer, prosesornya maksudnya, perhitungkan TDP-nya. Prosesor yang lama itu berapa TDP-nya? Kalau bisa sesuaikan, cari yang TDP-nya sama, supaya nanti tidak banyak mempengaruhi penggantian yang lain. Agar PSU-nya tetap itu gimana? Jadi tidak asal upgrade. Masalahnya banyak ya, saya berikan contoh. Kalau
seorang teknisi yang nggak berpengalaman, dia akhirnya dan kurang pengetahuan, akhirnya dia kalau mau upgrade mikroprosesor asal tempel. Nggak taunya setelah dipakai sering restart atau apa gitu. Akhirnya orangnya, harus tambah power supply. Nanti tambah lagi apa begitu. Kasihan itu si konsumen, ya. Jadi perhitungkan di situ. Nah, tadi ya, dia fungsinya untuk perakitan. Terus kemudian kalau ada penggantian komponen, ya baik itu karena rusak atau karena upgrade. Nah, kemudian fungsi yang lainnya lagi, ya, orang melakukan overclock. Ya, apa sih overclock? Ini tulisannya. Overclock itu menaikkan nilai frekuensi. Misalnya, ada satu mikroprosesor, kecepatannya 3 GHz. Misalnya itu. 3 GHz. Ini bisa ditingkatkan misalnya menjadi 3,2 atau lebih. Misalnya. 3,2 GHz. Jadi prosesornya tetap yang 3 GHz itu. Tapi kita pacu menjadi 3,2. Itu namanya overclock. Clock, ya, itu adalah kemarin sudah saya jelaskan clock. Ada clock rate, clock speed, nama lainnya adalah frekuensi. Ya, yaitu banyaknya sinyal listrik per detik yang diterima atau yang melewati. Ya, kalau diterima itu berarti diterima prosesor, tapi kalau yang melewati itu dibas ya. Pokoknya prinsipnya banyaknya sinyal listrik yang lewat atau banyaknya clock signal per detik. Kalau di sini terjadi overclock, otomatis TDP-nya akan meningkat, dayanya akan meningkat. Ya. Kalau daya ini meningkat, power supply harus diperhitungkan. Biasanya orang melakukan overclock, jadi menaikkan frekuensi itu, pasti diikuti oleh penaikan voltasenya. Nanti ada yang namanya V-core. Nanti kita bahas setelah ini. Ketika itu dinaikkan, otomatis TDP meningkat. Nah, kalau TDP meningkat, ya power supply-nya tinggal berhitung di power supply. Kemudian berikutnya lagi. Tadinya komputer itu tidak menggunakan external card. Jadi tidak menggunakan kartu grafis eksternal yang dipasang di slot. Tiba-tiba dia masang kartu grafis. Di mana kartu grafisnya ini yang konsumsi listriknya tinggi. Ada ya kartu grafis yang dia konsumsi listriknya di bawah 75. Ya, misalnya hanya 30 watt. Kalau ini nancap di slotnya sudah jalan. Tapi ada kartu grafis untuk gaming yang dia kebutuhan listriknya lebih dari 75 watt. Jika demikian, dia dipasang di slot saja, nggak akan bisa jalan normal. Makanya dia perlu daya langsung ngambil dari PSU. Jadi di kartu grafisnya itu ada konektor langsung untuk masuknya listrik dari PSU. Akan berbeda lagi dengan kartu grafis yang membutuhkan daya hingga 150 watt. Itu sama, ya. Tapi nanti konektornya berbeda. Jumlah pinnya itu berbeda. Nah, kalau kita menaikkan kartu grafis dari yang 75 menjadi 150, perhitungkan power supply.
termasuk tadi yang tidak menggunakan kartu grafis karena butuh untuk misalnya kerja berat seperti gaming, kemudian perancangan arsitektur pesawat misalnya yang kerjanya berat-berat, dia perlu kartu grafis. Ketika perlu kartu grafis, power supply harus diperhitungkan. Nah, ini banyak sekali fungsi TDP. Ya. Tidak hanya itu. Ini saya uraikan di sini. Kalau kalian siswa mengerti teori ini, nanti ada banyak kendala komputer yang bisa Anda temukan sendiri. Dengan logika Anda sendiri. Saya berikan contoh ya. Misalnya overclock. Kalau terjadi overclock di sini, ini saya singkat UC. Kalau terjadi overclock, otomatis di sini TDP akan meningkat, konsumsi daya listriknya meningkat. Saya gambarkan panah ke atas. Karena dia meningkat, semakin besar TDP, maka panas yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Panas, kalau itu misalnya TDP prosesor, maka prosesornya akan cepat panas, panasnya menjadi tinggi. Terjadilah di sini yang disebut overheating atau overheat, ya. Heating artinya panas, over lebih, jadi panas yang berlebihan. Nah, kalau di sini terjadi panas yang berlebihan, apalagi yang harus diperhitungkan? Yang harus diperhitungkan itu adalah heatsink dan kipas, HSF-nya. Ininya. Coba yang satunya. Kalau tadi misalnya pakai ini, ternyata di situ di overclock, panasnya akan berlebihan. Kalau Anda biarkan, maka komputer itu tidak akan normal. Dia cepat panas. Kalau sudah panas, satu gejalanya yang biasanya terjadi. Ngerestart sendiri. Merestart sendiri. Kedua, hang. Dan ketiga, mati secara mendadak. Atau klak gitu, kayak konslet begitu. Nah, kalau sudah kayak begitu, harus diganti yang lebih besar. Jadi kalau ada orang melakukan overclock, banyak resikonya. Nah, ini banyak ya dari anak SMK itu bangga dia melakukan overclock. Mungkin dia bangga karena biar dilihat pintar gitu ya, ngerti gitu. Tapi yang di overclock, ya hanya di overclock aja. Tanpa memperhitungkan itu semua, alhasil mudah rusak. Ya, komputernya mengalami masalah berkali-kali. Ingat, komputer kalau sudah di overclock, itu akan mengurangi umur pakai. Sama aja itu semua kendaraan ya, kayak sepeda motor, kalau dia terlalu banyak, sering digunakan untuk balapan dan sebagainya, itu ya mudah rusak juga. Umur pakainya akan pendek. Di sini sama seperti itu. Nah, di sini lagi-lagi TDP yang harus diperhitungkan. Jadi orang overclock, saya ingatkan, ini karena banyak kaum muda, kaum milenial, yang remaja senang dengan overclock. Jadi kalau overclock, perhitungkan satu pendinginnya, HSF-nya harus ditingkatkan. Ya, jadi kipas sama pendingin itu, heatsink, power supply harus diperhitungkan. Kalau enggak nanti akan merusak dari komponen yang ada. Tidak hanya mikroprosesornya yang rusak, tapi motherboardnya ikut rusak. Biasanya yang rusak duluan bukan motherboard, bukan prosesor, bukan CPU, tapi malah motherboardnya biasa yang kena duluan. Ya. Nah, ini kita bicara soal TDP. Nah, kemudian kemarin sudah saya singgung kompatibilitas
tentang TDP seperti ini. Setiap motherboard itu didesain untuk jenis mikroprosesor tertentu. Selain itu dengan batasan, mikroprosesornya tidak boleh melebihi sekian watt, pasti ada itu. Nah, ini juga gak banyak diketahui oleh teknisi. Alhasil apa? Begini yang saya lihat di pasaran umum, sering saya dengan mata kepala sendiri saya melihat digunakan motherboard yang dia sebenarnya didesain untuk mikroprosesor maksimum 65 watt. Tapi apa yang terjadi? CPU, mikroprosesornya yang dipasangkan di situ, TDP-nya melebihi dari 65 watt. Bisa ditebak. Kalau komputer tersebut aktif digunakan, misalnya untuk kantor, tiap hari itu digunakan, nggak akan kuat 1 tahun gitu. Motherboardnya pasti rusak, mengalami masalah. Ini banyak terjadi. Jadi nggak asal tembak, ya. Terutama di sini untuk AMD itu bahaya sekali untuk yang komputer berbasis mikroprosesor AMD. Perhitungkan benar ini TDP-nya itu. Soalnya untuk gaming, kelas gaming itu orang itu senang yang AMD. Dimana kalau gaming AMD itu selain mikroprosesor, kartu grafisnya pasti gede-gede. Akhirnya yang kena itu duluan nanti motherboard ya. Saya punya satu ini, motherboard yang kena. Dia itu AMD juga. Oke. Itu tadi adalah TDP. Ya. Jadi ingat, kalau terjadi overclocking, TDP akan naik. Overclocking itu meningkatkan frekuensi dari nilai standarnya. TDP akan naik. Kalau TDP naik, maka panasnya akan bertambah. Terjadilah di sini overheating. Kalau sudah terjadi ini, kerja komputer gak normal, yang saya sebutkan tadi, bisa dia merestart sendiri, kemudian bisa juga dia mati mendadak, hang, atau kerjanya nggak stabil. Nah, ini penting diperhitungkan di sini. Nah, ini sekilas bahasan mengenai TDP. Daripada Anda bingung, maka sekarang saya buka pertanyaan sekitar TDP sebelum saya lanjutkan untuk membahas VCOR. Apa itu VCOR? Kepada Bapak Sultan, kami persilakan Pak untuk dikoordinasi siapa yang mau bertanya dulu. Ingat, siswa itu bodoh, harus bertanya kalau tidak tahu. Ya, jangan diam. Kalau Anda takut dikatakan bodoh, jadilah guru. Ya, silakan. Ayo, silakan bertanya. Monggo, Pak Sultan. Silahkan dikoordinasi. Ya, Pak. Untuk siswa SMK 1 Bogor yang masih bingung mungkin, jadi mungkin yang punya pengalaman PC-nya dinyalakan di rumah dengan listrik 450 watt mati tiba-tiba, atau PC yang restart sendiri atau apa, monggo ditanyakan. Itu biasanya berhubungan juga dengan TDP yang dijelaskan oleh Bapak Ratno yang tadi. Mohon yang bertanya silahkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya. Iya, nama dulu ya, Mas. Namanya Akbar Niko, Pak. Oh iya, Mas Akbar. Gimana?
misalkan ada prosesor dengan TDP tinggi, misal 150 watt, tetapi GPU coolernya yang biasa, apakah akan terjadi throttling, Pak? Maksudnya pas panas banget buat main game jadi nge-lag. Terima kasih. Ya, throttling ya. Begini ya, kalau Anda membeli satu mikroprosesor baru, pasti disertakan heatsinknya. Sudah pasti itu. Itu pasangannya itu memang. Nah, kalau itu sudah pasangannya, berapapun wattnya dia, itu heatsinknya itu sudah diperhitungkan, dengan fan-nya itu sudah diperhitungkan. Itu pasti cocok. Patut dicatat bahwa HSF itu didesain berdasarkan TDP dari mikroprosesornya. Jadi perusahaan pembuat HSF ini, heatsink and fan ini, dia menciptakan itu didasarkan pada TDP prosesor. Makanya nanti setiap prosesor itu heatsinknya bisa berbeda-beda. Seperti tadi saya tunjukkan, ada yang tipis macam ini biasanya untuk Core 2 Duo ya. Kalau yang ini untuk yang load besar. Nah, itu biasanya sudah ada. Namun saya mengerti, ada kalanya seseorang membeli satu komputer yang sudah pasangan sudah ada, namun tiba-tiba dia ingin meningkatkan, upgrade tadi. Misalnya, upgrade prosesornya ditingkatkan yang lebih tinggi. Ya otomatis. Jadi dicoba dulu begini. Dengan mikroprosesor yang baru ini terjadi throttling enggak? Ya. Ada masalah enggak? Panasnya meningkat enggak? Soalnya panasnya bisa diukur loh ya. Diukur dengan menggunakan aplikasi. Itu ada, nanti bisa dilihat itu berapa panas prosesor. Itu akan terlihat ya. Nah, kalau dia tidak masalah, nggak perlu diganti. Tapi kalau dia masalah, ya harus diganti itu heatsink dan fan-nya. Masalahnya begini, kalau panasnya berlebihan, seperti yang saya sebutkan tadi, di mana heatsinknya tidak mampu menyerap panas dari mikroprosesornya, maka yang terjadi awalnya begini, mikroprosesor panas yang berlebihan. Jika panas berlebihan terjadi, ya, maka biasanya yang awal terjadi itu restart sendiri. Gitu. Sering itu. Atau mungkin hang. Kalau keterlaluan, mati mendadak. Seperti itu. Jadi anak-anak dipaket atau plak mati. Gitu. Ya. Jadi banyak masalahnya. Yang paling banyak terjadi itu di awal sekali itu bisa kelihatan dari kerja komputer yang nggak stabil, yang Anda katakan throttling tadi. Nah, seperti itu, ya. Bagaimana, Mas Akbar? Ya, Pak, mengerti. Jadi, prosesor yang lebih tinggi TDP-nya perlu cooler yang lebih bagus atau yang bawaan, Pak. Betul. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin saya nyoba untuk bertanya, Pak. Oke, monggo. Tadi dijelaskan bahwa untuk prosesor AMD lebih rentan terkena masalah ketika TDP-nya di overclock, panasnya berlebihan. Apa mungkin memang arsitekturnya berbeda atau bagaimana, Pak? Karena memang kita tahu bahwa prosesor AMD itu jauh lebih murah daripada Intel. Tapi memang bukan rahasia umum bahwa keawetan prosesor Intel jauh lebih awet daripada AMD. Itu, Pak. Oh iya, betul. Iya, memang itu berbeda ya. Kalau dulu sebelum era Pentium, jadi yang kuno dulu, yang masih 386, 486, itu relatif sama itu, Intel sama AMD. Karena apa? Miliknya AMD ini
meniru persis miliknya Intel karena ada kerjasama antara Intel dengan AMD. Tapi ketika era Pentium, mereka sudah nggak ada kerjasama, putus. Mereka mengembangkan sendiri-sendiri. AMD itu hingga sekarang dia itu masih berkaca pada Intel. Jadi contohnya di sini Intel ada prosesor baru, ya. Maka AMD akan meniru. Tapi ketika dia sudah meniru ini sudah naik lagi gitu. Jadi Intel selalu menang satu tahap hingga sekarang. Ya memang dulu awalnya AMD itu belajar membuat mikroprosesor itu pada Intel. Begitu juga VIA. Nah, masalah ini tadi ya jadi kayak rentan terhadap kerusakan itu memang ya contoh, tapi kalau prosesor sekarang enggak loh ya. Jadi begini. Intel di dalam prosesornya ada teknologi otomatis apabila dia panas yang berlebihan, maka mikroprosesor itu akan membuat komputer itu mati. Jadi memang sudah didesain begitu, dia akan mati. Tujuannya adalah agar tidak diteruskan. Kalau diteruskan rusak. Tidak hanya itu, juga direstartkan awalnya, kayak begitu. Nah, dulu AMD proteksi semacam ini nggak ada, tapi yang baru-baru ini ada sudah sama, kayak begitu. Tapi kalau soal masalah arsitekturnya memang beda sekali dengan Intel. Memang kalau kita melihat ya miliknya Intel ini lebih sempurna ya, makanya dia lebih mahal begitu. Dan teknologinya menang setahap. Contoh di teknologi yang kemarin ada yang bertanya soal nanometer, yaitu fabrikasi proses atau teknologi proses kemarin tuh yang diukur dengan nanometer itu. Nah, Intel itu selalu menang. Jadi dia nanometernya selalu lebih rendah gitu. Kalau lebih rendah berarti dia lebih efisien energi. Kalau lebih efisien energi lebih dingin. Ya. Tapi AMD selalu kalah. Jadi contohnya begini ya. Ini saya nyimpang dari pertanyaan Anda, tapi ini ada pengaruhnya terhadap apa yang dikatakan tadi. Begini. Ketika Intel memproduksi misalnya mikroprosesor 90 nanometer, AMD itu masih 130 nanometer, lebih tinggi dia. Jadi otomatis lebih panas ya. Nah, ketika dia masuk ke 90, Intel sudah masuk ke 65. Begitu. Nah, akhirnya AMD masuk ke 65, Intel sudah masuk ke 45. Begitu seterusnya hingga sekarang. Ya. Jadi Intel selalu menang setahap, akibatnya prosesor Intel akan selalu semakin dingin. Nah, orang bilang semacam ini. Siapa bilang AMD itu panas, sekarang sudah dingin, kalah Intel dinginnya. Ini kalimat salah. Kalau mau bandingkan, itu yang setara. Yang produksinya tahunnya sama. Jadi nggak boleh membandingkan itu, miliknya Intel diambil yang tinggi, mungkin dia yang sekarang, ya. Jadi dia dingin. Nah, kalau dikatakan bahwa mikroprosesor AMD itu semakin dingin, ya iya, Intel juga iya gitu loh. Tapi dalam satu periode yang sama tetap Intel menang terus. Nah, ini banyak yang salah paham. Ya. Sehingga mereka mengatakan seperti itu tadi. Jadi tadi, betul, memang perbedaan desain, perbedaan arsitektur, perbedaan di situ. Jadi Intel masih tetap menang. Nah, tapi bukan berarti mikroprosesor AMD jelek, enggak loh, ya. Tapi kalau dalam soal keawetan memang iya gitu. Begitu Pak Sultan, bagaimana? Mungkin Pak Sultan mau nambahin supaya siswa lebih jelas, monggo. Ya Pak, insya Allah sudah jelas, siswa juga sudah jelas mengenai sedikit perbedaan mengenai AMD dan Intel. Sudah aja Pak, terima kasih. Sama-sama.
Ada pertanyaan lain? Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Pak Sultan, saya minta istirahat 5 menit saja, nanti saya lanjut. Ya Pak, siap. Ya. Oke lah, kita istirahat dulu 5 menit lagi kita sambung ya, untuk mendownkan ini dulu. Terima kasih. Baiklah, saya mulai untuk lanjutnya. Coba ini para siswa ya, para siswa untuk ikut memperhatikan. Jadi perhatikan sungguh-sungguh ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Vicor. Vicor saya hapus dulu. Vicor itu kependekan dari voltage core. Apa yang dimaksud dengan voltage core? Coba saya minta mikroprosesor yang tadi, yang kelihatan core-nya tadi. Oh ya, ini core. Anda sudah tahu dengan core. Kalau tadi disebutkan bahwa core agar bisa bekerja secara normal, dia butuh konsumsi daya tertentu yang disebut dengan nama TDP tadi. Thermal Design Power atau Thermal Design Point. Nah, selain itu, dia juga membutuhkan voltase tertentu. Nah, ini jawaban dari kemarin yang Mas Akbar itu, kalau nggak salah itu, yang nanya bagaimana VRM ya, yang mengalami masalah itu. Nah, nanti jawabannya di sini semua. Nah, selain dia membutuhkan daya tertentu, dia membutuhkan tegangan listrik tertentu atau voltase listrik tertentu. Setiap mikroprosesor membutuhkan tegangan yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu jenis saja bisa berbeda kebutuhan Vicor-nya. Kalau mikroprosesor tempo dulu, Vicor itu sampai 5 volt, 3 volt, dan sebagainya. Ketika sudah masuk era Pentium, jadi itu sekitar tahun 90-an, ya, itu sudah menurun menjadi 1, jadi ada 1,75, 1,7, 1,3, maksudnya 1,7 volt, 1,75 volt DC tentu. Nah, dia membutuhkan voltase itu. Kalau yang sekarang Core i3, Core i5, Core i7, dia itu membutuhkan berkisar pada angka 1 volt. Ada yang 1,1, 1,2 atau 0,9, jadi pada kisaran angka 1. Dan ini dipandang efisien. Kalau sampai voltase kurang dari nilai itu, maka akan masalah kepada komputer itu. Kalau dia lebih dari itu, juga masalah. Apabila listrik yang masuk, misalnya dia itu butuh 1 volt, kemudian listrik yang masuk melebihi batas normal, misalkan 1,2 volt, maka mikroprosesor atau CPU itu, core-nya ini akan cepat panas. Nah, kondisi di mana voltase atau tegangan lebih tinggi dari nilai standarnya, itu disebut dengan nama overvoltage. Nih. Over artinya lebih, voltage, voltase atau tegangan. Jadi tegangan yang lebih. Overvoltage itu yang bahaya.
Kalau di sini ada misalnya mikroprosesor yang terbakar, biasanya AMD itu yang terbakar, ya, itu kebanyakan karena overvoltage awalnya. Orang nggak tahu, dikira begini, panas sekali Pak. Jadi panas itu yang menyebabkan dia terbakar. Ini ada kesalahan mendasar itu. Sebetulnya bukan panasnya, begini ceritanya. Kalau semakin tinggi voltase, otomatis panasnya akan meningkat. Voltase naik, TDP akan naik. Panasnya berlebihan. Karena panas itu kemudian dia terbakar. Jadi penyebabnya adalah voltase tadi. Jadi bukan panasnya ini. Penyebab utamanya voltase. Itu kalau over voltage. Ya. Kalau under voltage itu berbalik. Jadi kalau under voltage itu apabila listrik yang masuk di sini voltasenya lebih rendah dari yang dibutuhkan. Misalnya tadi 1 volt, dia masuk 0,9 volt. Ini artinya under voltage. Sekarang hubungannya dengan troubleshooting. Ya, kondisi vektor ini. Jadi vektor ini lebih bahaya daripada TDP tadi ya. Karena TDP meningkat itu kadang-kadang disebabkan oleh vektor. Kalau vektornya yang masuk lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh mikroprosesor, katakan harusnya 1 volt, yang masuk 0,8, paling yang terjadi 1. Komputer tidak nyala. Maksudnya dia tetap bekerja di motherboardnya, namun prosesornya tidak memproses, sehingga tidak ada tampilan di layar. Kedua, ya, misalkan dia menjadi 0,9, tadi kan 0,8 seperti itu. Kalau 0,9 tampil dia di layar, tapi kerjanya menjadi lamban. Karena kerja yang lamban ini, maka sering dia hang. Nah, yang tadinya untuk game misalnya nggak tersendat, kali ini tersendat. Nah, ini juga bisa disebabkan karena under voltage. Jadi nanti ada komputer yang operasinya nggak lancar, itu banyak loh penyebabnya ya. Salah satunya dari ini juga. Nah, yang bahaya jadi kalau under voltage tidak begitu bahaya ya, karena hanya terjadi masalah semacam itu. Biasanya kalau terjadi begini, kerusakan itu tidak pada prosesornya, tapi itu ada pada motherboard. Nah, nanti di motherboard itu ada rangkaian yang disebut voltage regulator, VR, yang kemarin disebut VRM, voltage regulator modul. Di situ nanti, letaknya di sekitar prosesor itu. Nanti pada bahasan itu, nanti akan kita tunjukkan. Nah, yang lebih berbahaya itu apabila over voltage. Kalau over voltage, nah ini ya, komputer akan cepat panas, terus kerjanya cepat, menjadi cepat. Nanti ujung-ujungnya bisa terbakar itu kalau terus-menerus. Nah, over voltage itu sebetulnya tidak hanya terjadi di ini mikroprosesor, nggak hanya itu. Tadi di awal-awal juga saya sebutkan, kemarin saya sebutkan, PSU bisa juga terjadi over voltage. Misalnya yang 12 volt warna kuning harusnya 12 volt, paling tinggi 12,6, ternyata lebih. Nah, ini berbahaya juga. Berbahayanya bukan pada power supply-nya, bukan, yaitu pada yang menerima itu tadi. Nah, ini pengertian over voltage. Jadi ini peak core adalah voltage core, artinya tegangan core, yaitu besarnya tegangan yang dibutuhkan oleh core mikroprosesor agar dapat bekerja secara normal. Itu yang disebut peak core. Berapa besarnya?
Bagaimana cara mengetahui VCOR? Ada banyak cara. Di buku panduan kalau beli baru biasanya disebutkan nilai VCOR. Atau kunjungi situsnya, nanti di situ, kalau ini Intel ya, situs Intel dilihat, nanti ada data itu, setiap jenis mikroprosesor. Paling mudah, Anda ngecek dengan menggunakan program aplikasi, kayak yang kemarin saya sebutkan, misalnya si software Sandra, AIDA 64, CPU Z, dan lain-lain. Itu ada data untuk itu. Ini cara melihat VCOR. Hati-hati bermain VCOR. Karena nilai VCOR itu juga ada di BIOS. Jadi di BIOS itu ada menu VCOR. Kalau orang nggak ngerti, dia ingin tahu BIOS, asal ceklak-ceklik aja dia masuk. Ada angka-angka gitu, diklik-klik saja, itu sering terjadi juga. Karena dia nggak mengerti, hanya diklik-klik aja, nggak taunya berubah. Kalau berubahnya dia rendah, jadinya seperti tadi, gampang restart dan sebagainya. Kalau dia malah lebih tinggi, lah ini yang bahaya. Nah, ini ada pengaturan di BIOS. Itu sebabnya kemarin seperti ini. Jika seseorang tidak menguasai perangkat keras, pengetahuan tentang perangkat keras, artinya dia tidak bakal tahu cara mengatur BIOS. Karena menu yang ada di BIOS itu adalah teknologi perangkat keras semua itu. Kalau perangkat keras gak mumpuni, nggak bisa ngatur BIOS. Nah, ini tadi sudah saya perkenalkan tentang VCOR. Yang kemarin hyperthreading, itu ada di BIOS. Mau di-enable atau di-disable. Nanti belum frekuensi itu ada nanti pembahasannya. Nah, ini nilai VCOR. Saya kaitkan dengan overclocking yang tadi saya sebutkan, penaikan frekuensi. Apabila seseorang mengoverclock, tujuan overclock itu agar kinerjanya lebih cepat. Nah, orang kalau mengoverclock, agar kerjanya stabil, maka VCOR-nya juga harus dinaikkan. Jadi tidak hanya frekuensinya mikroprosesor saja yang dinaikkan, VCOR-nya harus dinaikkan. Logikanya begini ya. Kalau Anda memacu sepeda motor Anda atau mobil Anda dengan kecepatan tinggi, maka bensin yang mengocor ke situ pasti tinggi juga. Nggak bisa dengan banyaknya bensin yang sama, dia bisa lebih cepat. Mesinnya yang panas. Sama di sini. Kalau di sini dipacu agar bekerja lebih cepat, dia butuh pasokan listrik yang lebih besar. Itu sebabnya dalam overclock, pekerjaan itu, para ahli overclock pasti juga menaikkan VCOR-nya. Penaikan VCOR bisa dilakukan melalui BIOS. Apabila di BIOS tidak ada, bisa Anda gunakan program pembantu. Ya, seperti SysOps Anda dan sebagainya. Nah, jadi di sini patut dicatat, VCOR ada hubungannya dengan TDP. Kalau VCOR ini naik, TDP akan naik juga konsumsi daya listriknya. Ya. Jadi ini kalau kita mau bahas itu satu link, satu urutan ya. VCOR, TDP, kemudian HSF, power supply, lah itu ada hubungannya semua itu, saling kait-mengkait itu. Nah, di sini ya, sistem perakitan, sistem troubleshooting harus paham. Artinya begini, kok ini komputer saya ini sering restart? Nah, harus dicari penyebabnya. Restart itu banyak penyebabnya. Karena malware, seperti virus dan sebagainya bisa. Pasta yang hilang, nanti akan saya jelaskan juga. Juga bisa, pastanya kurang. VCOR yang naik juga bisa terjadi seperti itu. Jadi pengecekannya harus total.
Nah, kalau Anda tahu teori ini, maka nanti kalau ketemu ada komputer yang restart sendiri, mati mendadak, hang, salah satu yang dicek itu. Jadi penyebabnya banyak. Nah, disinilah fungsi daripada itu. Mudah-mudahan dengan saya jelaskan ini, saat Anda PKL terjun langsung ke lapangan nanti, sudah paham, setidaknya itu sudah mengerti, sehingga nanti teknisi yang memberitahu tidak kerepotan. Ketika ngomong, hey itu overvolted, coba kamu cek pakai program ini, overvolted enggak? Nah, Anda sudah tahu. Kalau Anda nggak tahu apa itu overvolted, ya kalau overacting saya tahu. Contohnya overacting itu ya gimana, Kak? Saya ini overacting. Biasanya hanya pakai kaos, sekarang pakai jas. Nah, kayak gitu, overacting. Enggak ya, saya nggak overacting ya. Ini ada pengajar nanti yang satu namanya Ibu Avela, itu overacting itu. Nanti kalau ketemu ya. Baiklah, ini bahasan sedikit mengenai Vicor atau voltage core. Monggo, silahkan bertanya dulu di sini. Ya, jadi sekarang saya batasi step by step agar nanti bisa betul-betul masuk ya. Save in your brain, bisa tersimpan di dalam otak Anda. Silakan Pak Sultan, dikoordinasi kalau ada yang bertanya sebelum saya lanjut pada materi berikutnya. Baik, untuk siswa SMK 1 Bogor yang mencoba untuk bertanya atau mungkin ada materi yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini kayaknya Mas Akbar nih ya, hafal saya suaranya. Betul? Ya Pak. Ya, silakan bertanya. Lebih berbahaya mana? Over voltage dari listrik langsung atau over voltage dari settingan di BIOS, Pak? Maksudnya kan yang di BIOS di overclocking bisa over voltage. Ya. Atau maksudnya over voltage dari listriknya langsung, Pak. Misalnya normalnya 220 volt, tiba-tiba 240 volt. Terima kasih. Iya. Ya, sambil yang lain menyiapkan pertanyaan, ini saya jawab dulu. Begini, lebih berbahaya mana over voltage yang berasal dari eksternal, dari luar komputer, jadi dari sumber listrik, dengan over voltage karena settingan BIOS. Ini dua hal yang berbeda. Hal berbedanya begini, kalau itu over voltage yang ada dari sumber listrik, maka listrik itu masuk ke PSU, power supply unit. Artinya, power supply unitnya, PSU-nya yang kena. Dia yang rusak duluan. Jadi dia nggak bisa langsung. Dia akan rusak duluan kalau overnya terlalu tinggi. Kalau dia nggak terlalu tinggi, ya dia akan mengubah arus AC tadi menjadi DC. Nah, keluarnya tetap, nggak berubah. Keluarnya tetap. Jadi hanya masukan aja yang mempengaruhi. Karena kebanyakan power supply kemarin yang Anda tanyakan ada overprotection. Ya. Jadi keluarnya itu tetap. Jadi yang kuning 12 volt tetap 12 volt. Berapapun yang masuk dari sini. Di sini memang sudah diatur 12. Kalau terjadi kerusakan di sini, kerusakannya bukan karena pengaruh listriknya, tapi memang sirkuitnya di situ yang rusak. Jadi, kalau overvoltage dari luar, yang terkena power supply. Kalau di BIOS, beda. Nah, yang di BIOS itu kan mengatur listrik yang keluaran dari power supply, ya, itu nanti akan diubah di situ. Jadi setelah ke power supply, dia ke motherboard dulu, di motherboard nanti masuk voltage regulator VR kemarin yang dibahas, masuk dulu ke situ. Nah, baru keluarannya ini normal nggak? Kalau keluarannya ini normal, ya nggak masalah. Tapi kalau dia lebih besar, itu yang disebut overvoltage. Ya, nanti pengaturannya di situ. Jadi kalau melalui BIOS itu adalah pengaturan internal yang ada di
PC itu sendiri, di komputer itu sendiri. Sedangkan kalau yang dari luar itu sumber listrik yang di luar ini, jadi yang terkena power supply. Jadi beda kasus di sini. Bagaimana, Mas Akbar? Ya Pak, ngerti. Ya, ada pertanyaan lagi, monggo. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Para siswa, saya beritahu, silahkan bertanya. Jika Anda bertanya dan saya masih bisa menjawab, maka sedihlah saya. Saya baru bisa tertawa. Kalau Anda bertanya, saya nggak bisa menjawab. Itu artinya murid yang bagus. Makanya, terus bertanya. Silahkan. Tanya tentang DDP boleh nggak Pak? Ya, silahkan. Nggak apa-apa. Kan prosesor AMD yang baru keluar dengan fabrikasi 7 nanometer. Iya. Sama Intel yang baru 14 nanometer. Apakah yang Intel lebih dingin, Pak? Enggak ya, itu semuanya sebetulnya dingin dan enggaknya itu tidak hanya bergantung itu ya, bergantung desainnya juga. Tapi yang Intel itu yang terbaru bukan 14. Saya yang melihat 2 tahun lalu itu sudah masuk 10 nanometer. Ya, bukan 14. Ya, itu yang generasi ke-9 ke-10. Jadi itu sudah kecil sekali. Ya. Yang 14 nanometer itu yang sekitar generasi 5 atau berapa itu ya, saya lupa itu ya. Itu 14 nanometer. Tapi kalau yang baru-baru enggak 10 dan di bawahnya. Jadi memang prinsip utama nanti kita bahas sendiri nanometer apa ya setelah ini kita bahas tentang nanometer ya. Jadi nanti agar lebih tahu karena ini memang ada hubungannya dengan TDP tadi. Gitu ya, Mas Akbar ya. Tunggu aja, nanti kita bahas sekalian ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini sebenarnya saya mau jelaskan tentang bus clock BCLK, kemudian ada satu lagi multiplier. Sebetulnya saya mau langsung ke sana, tapi ya memang ada baiknya kita membahas dulu tentang teknologi nanometer atau proses fabrikasi, ya, atau teknologi proses, namanya banyak sekali itu. Ya. Jadi sudah Anda mau sebut yang mana silahkan. Biasanya dia pakai pasti ada kata teknologi atau ada kata proses. Kemudian ada di situ kata fabrikasi. Ya. Jadi kalau fabrikasi itu pembuatan, pemabrikan. Ya. Jadi kalau proses fabrikasi jadi proses pembuatan. Kalau teknologi fabrikasi, teknologi yang digunakan dalam pembuatan. Nah, sekarang begini. Kalau teknologi proses sama, jadi bagaimana proses itu teknologinya membuat proses itu terjadi bagaimana, itu sama artinya. Memang banyak sebutannya. Begini, pada saat ini kita sering mendengar yang teknologi nanometer itu tidak hanya di komputer. Ya. Semua perangkat bilang teknologi nanometer, teknologi nanometer, teknologi nanometer. Itu sebenarnya apa? Begini ya, nanometer itu sebetulnya satuan meter. Jadi ya kalau saya sebutkan ke bawah ya, ini ada meter, di bawah meter ada desimeter, kemudian ada sentimeter, ada milimeter. Saya batasi di sini, milimeter itu 1/1000 meter. Betul ya? Nah, kemudian mikro
Jadi kalau mikro itu simbolnya begini. Nah, ini mikrometer itu 1/1 juta. Di bawahnya lagi nanometer, disingkat nm. Ingat, nanometer. Jangan salah sebut. Kalau salah sebut nanometer, nono itu nama saya. Ya, nano ya, nanometer. Itu 1/1 miliar. Jadi, kalau tadi disebutkan, sekarang teknologinya 10 nanometer. Artinya, 10/1 miliar meter. Nah, 1/1 miliar itu kan kecil banget, nggak bisa dilihat dengan mata itu. Ya, harus pakai alat itu. Nah, kemudian, apa sih yang disebut nanometer, 10 nanometer, 15? Itu ukuran apa? Yang penting, karena dia meter, berarti dia ukuran. Ukuran sesuatu. Itu kuncinya ya. Jadi kita harus pintar berpikir nih di sini nih. Nah, nanometer ini adalah ukuran dari transistor, kapasitor yang ada di prosesor itu. Jadi kalau kalian lihat, di sini ada transistor, nggak tahu ya, bisa dilihat enggak itu ya? Ini ya kecil ada di sini nih, transistor. Ya udah nanti tanya aja ke Pak Sultan ya, Pak mana transistor? Nanti akan disebutkan karena Pak Sultan ini salah satu pakar hardware itu. Ya. Nah, di situ ada. Jadi besarnya sekuku inilah. Itu transistor. Nah, itu ukurannya berapa begitu. Tapi transistor yang ada di dalam chip atau core ini ukurannya nggak segede itu. Ukuran transistornya ya tadi yang 10 nanometer. Nah, transistornya itu ukurannya 10 nanometer. Jadi 10/1 miliar meter itu ukuran transistornya. Jadi jangan heran kalau di dalam core yang kecil ini jumlah transistor itu jutaan, sekarang miliar. Untuk core itu core 9 itu miliar. Ya, miliar. Lebih dari 1 miliar di dalam ini. Kebayang kita ya. Seandainya ini prosesor ini, core ini kita buat secara manual dengan menggunakan transistor konvensional yang kayak tadi. 1 miliar gitu kan. Ya, rumah yang ukuran 50 meter kali 50 meter penuh itu. Ya bisa-bisa sebesar lapangan sepak bola itu ininya. Nah itu masih transistor. Yang kapasitor, yang resistor, ya masih banyak, itu juga miliaran. Jadi di dalam benda kecil ini, di dalamnya ada transistor, kapasitor, resistor, ya, dan lain-lainnya, diode, itu ada di dalam. Tapi mereka ukurannya segitu, lantas bentuknya gimana? Jadi transistor itu merupakan deretan dari atom-atom yang disusun sedemikian rupa menjadi satu transistor dan ditata rapi di situ. Jumlahnya miliaran. Karena transistor itu tertanam ada di dalam chip, ya di core-nya ini, maka dia disebut dengan subtransistor. Artinya transistor yang ada di dalam. Ya, ingat kata sub. Ini sekalian saya jelaskan supaya nanti siswa itu berkembang ya pikirannya ya. Kata sub itu banyak, ada subdirektore. Kemudian apa ya? Folder ya, folder. Subfolder. Nah, kalau dalam angkatan bersenjata, submarine. Dalam ilmu seperti geologi ya atau soil science, ilmu tanah, subsoil, subsurface. Ada kalimat-kalimat sub. Sub itu artinya di dalam. Ya. Jadi begini,
Saya contohkan di tanah ya. Kalau ini ada tanah permukaannya, ini tanahnya, ya. Maka bagian atas ini disebut topsoil, di bawahnya ini disebut subsoil. Jadi dia yang di bawahnya. Kalau ini laut, kemudian ada di sini kapal selam, di sini. Ini kapalnya sudah, ya saya nggak bisa gambar kapal ya. Atau saya gimana ya kapal selam ya udahlah, buat gini aja. Ini isinya adalah submarine, artinya tentara angkatan laut yang dia tugasnya menyelam di bawah, dia bergerak di dalam, makanya disebut submarine. Nah, transistor yang ada di dalam ini, core ini disebut subtransistor. Jadi di sini ukuran nanometer tadi itu adalah ukuran komponen yang tertanam di dalam. Pahami itu. Nah, komponen sekarang transistor. Hukumnya begini. Kalau transistor itu ukurannya gede, dia butuh daya yang gede. Semakin kecil, dia butuh daya yang kecil. Otomatis semakin mengecilnya transistor, maka kebutuhan daya listrik juga akan menurun. Itu sebab dikatakan jika nanometernya semakin kecil, maka dia semakin efisien energi. Atau jika nanonya kecil, ukuran subtransistornya kecil, dia dikatakan hemat energi atau prosesor yang lebih dingin. Ya memang kalau energi listriknya kecil kan lebih dingin, nggak cepat panas. Nah sampai-sampai orang mengatakan gini, kalau begitu nanometer ini sebuah ukuran tanda indikator barang itu canggih atau enggak, efisien atau enggak. Bisa ditandai dari nilai nanometernya. Bagaimana? Begini juga ya, selain dia efisien energi ya. Kalau di sini ukuran subtransistor, subkapasitor dan sebagainya, misalnya ukurannya 90 nanometer, maka di sini sedikit yang diisikan, bisa diisikan transistornya. Tapi ketika dia sudah masuk ke 10 nanometer, tentu lebih banyak transistor yang dimasukkan dalam ukuran yang sama. Semakin banyak transistor, karena transistor itu loh nanti yang bekerja menghitung itu transistor. Semakin banyak dia, berarti kan tenaga penghitungnya semakin banyak, semakin canggih. Nah ini gambaran globalnya mengenai nanometer. Ya. Makanya di sini harus dihafal. Jadi ada meter, yang paling penting ya, meter, kemudian ada milimeter, kemudian ada mikrometer, kemudian ada nanometer, di bawahnya lagi ada pikometer, dan seterusnya. Itu harus diketahui. Jadi kalau kita nggak tahu itu ya kita akan kebingungan ya. Ingat, nanometer tadi itu adalah 1/1 miliar. Itu adalah teknologi nanometer. Nah sekarang ini mikroprosesor semakin turun tuh nanometernya. Otomatis dia menjadi semakin dingin, semakin efisien energi. Nah ini pengertian daripada nanometer. Jadi nanti kalau orang bilang teknologi fabrikasi atau proses fabrikasi, berarti kan proses pembuatan atau teknologi pembuatan. Oh dia teknologi pembuatannya, dia menggunakan komponen-komponen yang ukurannya sekian nanometer. Seperti itu. Bahkan sekarang ini ya, Unilever ya, produk Unilever. Ada sabun disebut ini sudah pakai teknologi nano. Wah, saya nggak tahu persis ya, nggak tahu persis. Tapi setidak-tidaknya logika kita jalan. Wih, dia pakai nano, berarti sabunnya halus sekali. Kalau dulu kasar, karena molekulnya kasar, sekarang lebih halus. Dan busa sabun itu bisa masuk-masuk ke pori-pori sehingga dia bisa lebih bersih. Mungkin seperti itu, saya yakin. Nah, sama aja sebetulnya ya. Sekarang teknologi nano memang terkenal. Nah, ini pengertian tentang nanometer. Saya berikan sedikit info begini.
Aslinya dulu itu nanometer itu keluar itu setelah era Pentium 4 ya, baru Core 2 Duo, bangsa itu Pentium Dual Core baru ada istilah nanometer. Sebelumnya itu dulu itu mikro ukurannya. Ya. Ukuran prosesornya itu mikrometer. Jadi bukan nano, tapi karena dia sudah kecil, tidak lagi 1/1 juta, tapi sudah masuk satuan 1 miliar, maka disebut nano. Dan ini awal mula kenapa ini disebut mikroprosesor. Kemudian PC itu disebut mikrokomputer dulu. Ya karena dulu prosesornya itu dibuat dalam ukuran mikro komponennya. Sekarang saya akan berbicara tentang multiplier yang kemarin sudah sempat kita singgung. Masih seputar di mikroprosesor. Ya. Jadi begini, mari kita lihat di sini. Nanti kita terkait dengan BCLK ya, clock dasar, base clock gitu ya. Jadi begini. Oh ya, saya tuliskan dulu. Ini sudah mau habis. Saya ini ya. Multiplier, multiple, itu artinya menggandakan. Jadi kalau multiplier artinya pengganda. Itu dulu artinya. Kemarin saya sebutkan bahwa setiap istilah di komputer mengandung makna. Multiplier sering pula disebut dengan nama clock ratio. Apa sebenarnya? Begini. Ya. Kalau saya gambarkan, ini sebuah motherboard. Kemudian di sini ada mikroprosesor atau CPU-nya. Ini ada listrik yang masuk ke dalam CPU yang berasal dari motherboard. Misalkan di sini frekuensi listriknya 100 MHz. Artinya dia ada 100 juta sinyal listrik, clock signal yang masuk dalam kurun waktu 1 detik. Itu artinya 100 MHz. Ini berasal dari motherboard. Motherboardnya sudah sekian. Kemudian dia masuk ke dalam prosesor, dalam core-nya. Ini saya gambarkan core ya, ini seandainya core-nya ini. Masuk ke dalam sini. Anehnya, di dalam core itu nanti ada yang disebut ALU, mungkin sudah disebutkan ya, ALU dan FPU, Arithmetic and Logical Unit. Ya. Nah itu dia kecepatan kerjanya, misalnya 3 GHz. Nah, saya perbesar di sini. Sebuah prosesor frekuensinya 3 GHz. Sedangkan motherboard hanya mensuplai 100 MHz. Nih. Pertanyaannya, kok bisa dari motherboard cuma 100 MHz ke prosesornya bisa 3 GHz? Logikanya, kalau di sini 100, di sini juga 100. Ternyata di dalam core itu ada sirkuit pengganda, sirkuit mesin pengganda, pengganda frekuensi. Jadi di dalam core di sini nih ada sirkuit listrik. Ya. Nah, ada sirkuit pengganda, mesin pengganda.
Yang 100 MHz ini digandakan menjadi 3 GHz. 3 GHz ini adalah 3000 MHz. Berarti dari 100 menuju ke 3000, dia digandakan 30 kali. Jadi mesin pengganda ini menggandakan frekuensi yang berasal dari motherboard ini 30 kali lipat lebih tinggi. Sehingga prosesor tadi, core tadi, frekuensinya menjadi 3 GHz atau 3000 MHz. Mesin pengganda inilah yang disebut multiplier. Nah, makanya nanti kalau Anda membaca kemarin, Mas Akbar nanya, multiplier, pasti nanti ada begini multiplier itu. 10 kali, 9 kali, 12 kali, 12,5 kali, itu pasti. Artinya digandakan sebanyak itu. Ya. Jadi itu multiplier itu berupa sirkuit ya. Jadi nanti sirkuitnya sendiri itu disebut PLL, Base Lock Loop. Tapi itu nggak saya sebut, nggak saya jelaskan. Nanti lebih dalam lagi Anda rancu. Ini saja dulu. Ya. Jadi ini multiplier itu semacam itu. Setiap prosesor itu multipliernya beda-beda. Makanya ada prosesor begini ya. Jadi CPU ini ada yang kecepatannya 3 GHz. Ada yang kecepatannya 3,1 GHz. Ada yang kecepatannya 3,2 GHz dan seterusnya. Padahal nanti frekuensi yang berasal dari motherboard sama. Semuanya 100. Tapi di sini terjadi berbeda-beda. Perbedaannya adalah terletak di multipliernya itu. Kalau yang 3 GHz, multipliernya 30. Kalau yang 3,1, multipliernya berarti 31. Gitu. Jadi perbedaan di multiplier. Saya kira paham ya di sini ya. Nah, sekarang saya sebutkan ini ya, supaya ngerti. Jadi saya ini step by step supaya Anda mengerti itu. Frekuensi yang berasal dari motherboard yang 100 MHz ini yang dikenal dengan nama clock dasar. Clock dasar ini sudah terjemahan. Aslinya adalah base clock. Nih. Nah, ini aslinya base clock. Di mana base clock ini disingkat B, ini yang sebesar-besar nih ya, CLK. Nah, BCLK itu base clock, clock dasar. Ini yang berasal dari motherboard. BCLK itu ada di BIOS. Di BIOS itu nanti kalau Anda mau lakukan overclock, cari menu BCLK-nya. Disinilah yang akan kita naikkan BCLK-nya nanti. Bermainnya di situ. Ya. Jadi kalau kalian belum paham, jadi orang yang nggak tahu di BIOS apa itu BCLK. Kadang-kadang ditulis lengkap base clock gitu. Apa itu base clock? Angkanya diubah-ubah. Wah bahaya itu. Bayangin ya, bayangin ini. 100. Tiba-tiba berubah. Kalian ubah menjadi 150 misalnya. Padahal multipliernya 50. Seharusnya dia 3 giga. Dia akan berubah menjadi 4,5. Kalau dia terjadi seperti ini, tewas sebenarnya langsung komputernya itu ya. Langsung mati mendadak dan rusak itu. Nah makanya bisa rusak gitu ya. Nah makanya perlu hati-hati dalam pengaturan BIOS. Kalau nggak paham, jangan coba-coba. Nah ini ada menu BCLK di sini. Tadi ya, V-Core ada di BIOS.
Jadi yang ada di BIOS itu hampir semuanya itu adalah teknologi perangkat keras. Ya. Multiplier ada di BIOS. Memang nggak semua BIOS ada itu ya, nggak semuanya, tapi ada sebagian itu. Hyperthreading ada. Ya. Nah nanti masih banyak itu yang akan kita bahas di sini. Nah ini pengertian dari base clock tadi. Jadi clock dasar ini yang penting. Kemudian, apakah clock dasar itu pasti 100 MHz? Jawabannya begini, tidak. Ini tadi hanya sebagai contoh. Clock dasar BCLK di setiap komputer beda-beda. Kalau saya cerita mulai dari yang dulu, wah ya banyak ya. Yang dulu itu mulai dari 33 MHz. Kemudian 50 MHz, kemudian 66 MHz, kemudian 90 MHz, kemudian 100 MHz, naik lagi jadi 150 MHz dan seterusnya. Tapi sekarang yang masih ada dan masih digunakan itu ini besarnya BCLK itu pada kisaran ini. Terendah yang saya ketahui sekarang ini adalah 100 MHz. Di atasnya ini adalah 133 MHz. Kemudian ada 166. Kemudian ada 200 MHz. Kemudian ada 233. Dan ada 266. Kemudian di sini ini yang terbanyak ya. Padahal ini sebetulnya ada juga dijumpai 400. Yang terbanyak digunakan ini. Sekarang ini. Core i7 sebagian dia masih menggunakan BCLK 133. AMD itu suka menggunakan 200. Core i7 Duo itu 200. Kalau Pentium 4 yang awal itu pakai 100. Tapi yang baru dia pakai 200. Tapi kalau Core i3, Core i5, Core i7 banyak yang masih pakai 133, malah turun. Nah ini nilai BCLK. Nanti kalau Anda mau lakukan overclock, yaitu dengan meningkatkan nilai ini di BIOS nanti cari aja BCLK-nya. Diatur berapa? Menurut seperti ini, oh enggak. Kalian bisa pakai angka sendiri. Bisa 110, 100 berapa kayak gitu. Nah, ini bahasan kita mengenai multiplier secara singkat seperti ini. Kalau saya bahaskan secara detail, nanti terlalu panjang ya. Karena materi yang akan kita berikan masih banyak, sedangkan Vicon-nya tinggal sedikit nih, paling 10 kali lagi ya. Waduh, bingung ngatur materi ya. Oke, ini saya kasihkan sedikit-sedikit. Jadi di sini Anda semua sudah mengenal apa itu multiplier, apa itu BCLK atau clock dasar. Nah, sekarang kemarin itu multiplier itu ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya bisa diubah. Contoh ya, begini. Misalkan sebuah prosesor dia 3 GHz standar ya, standarnya ini. Kemudian multipliernya katakan 15 kali. Bisakah Anda menduga? Kalau begitu berapa BCLK-nya? Mudah sekali. BCLK-nya pasti 200 MHz. Kenapa? Ya ini dibagi 15. Jadi kalau 3 giga kan 3000 MHz dibagi 15 ya. Jadi kalau ini per 15 berarti kan 200. Berarti dia
BCLK-nya adalah ini dia BCLK-nya. Base clock-nya. Nah, multiplier ini ada yang sifatnya mati, tidak bisa diubah. Jadi dia memang sudah di dalam mikroprosesor, ya sudah 15 kali, tidak bisa diubah lagi. Tapi ada mikroprosesor yang multipliernya bisa diubah. Misalnya, dia aslinya 15, tapi ternyata di sini dia bisa diubah misalnya dari 10 hingga 20 kali. Tapi standar tetap 15. Tapi dia bisa diatur seperti ini. Nah, ini biasanya prosesor-prosesor mahal yang untuk kebutuhan overclock. Ya. Nah, yang ini, yang multipliernya bersifat tetap tidak bisa diubah. Ini yang disebut dengan lock multiplier. Sedangkan yang bisa diubah-ubah, inilah yang disebut unlock multiplier. Ini kan yang ditanyakan kemarin. Yang ini karena bisa diubah-ubah, sehingga frekuensinya bisa dinaik turunkan. Ya, sesuai dengan keinginan operator, maka harganya mahal ini. Karena prosesornya bisa ditingkatkan sendiri dan nggak mengandung kerusakan. Memang dia disetting untuk itu. Biasanya komputer kelas tinggi yang untuk gaming atau untuk kerja keras ini unlock multiplier. Saya berikan gini aja pandangannya ya. Kalau prosesor biasa, misalkan katakan Core i7, harganya misalnya 3 juta. Kalau yang ini bisa 12-15 juta. Mikroprosesornya saja. Jadi memang mahal karena dia bisa diubah-ubah itu. Kalau bertanya, mengubahnya di mana? Bisa menggunakan aplikasi yang disediakan untuk itu, bisa juga melalui BIOS. Ada banyak metode. Nah, ini lock multiplier dan unlock multiplier. Contoh ya, kalau yang di Intel, yang unlock multiplier, itu biasanya namanya di belakangnya itu ya, misalnya kayak Core i7 Extreme Edition, Pentium 4 Extreme Edition, Core 2 kuat atau Core 2 Extreme. Nah, itu ada kalimat Extreme Edition, selalu seperti itu. Itu ciri khas untuk Intel. Kalau AMD Black Edition, ya, tapi ada yang nggak gitu FE, nah itu ya, itu unlock semua itu. Tapi kalau AMD itu enak ya, walaupun dia unlock harganya tetap murah ya. Kalau Intel, beli itu satu sama aja dengan membeli 4 prosesor lainnya. Gitu. Nah, ini pengertian dari multiplier. Baik, sekarang silakan untuk bertanya. Nanti kita masih membicarakan ini base clock gitu ya. Nah, kalau kita lebih dalam berbicara tentang base clock ini, kita harus berbicara komponen dari motherboard. Nah, itu nanti yang akan berbau VRM itu yang kemarin ditanya itu. Ya. Kalau itu ada yang rusak, V-core naik, prosesor terbakar atau prosesor gak nyala, lihat di voltage regulatornya, ada masalah di situ. Biasanya yang rusak itu adalah kapasitor sama transistor yang paling sering. Baiklah, kami akhiri sampai di sini dulu. Kita ketemu hari Kamis nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.